Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan menjelaskan gimana sih cara bikin jalan yang mulus ya, yang rata, menggunakan doser, baik doser Komatsu maupun kite maupun cat maupun santuy dan lain sebagainya. Dan kebetulan hari ini saya bawa santuy ini, doser merek santuy. Gimana cara mengoperasikan doser di saat bikin jalan ya, supaya hasilnya itu bisa maksimal, bisa rata, tidak bergelombang. Nomor satu ya, pertama yang harus diperhatikan ya, yang harus diperhatikan itu handle tilnya, handle til yang ini ya konco. Nah, oh yang ini, maaf, ini handle til nih. Jadi dorong ke sana, dorong ke luar, dorong ke dalam, tarik ke dalam. Nah ini yang harus diperhatikan, terutama doser-doser yang tilnya sangat liar ya. Terkadang ada doser yang tilnya itu sangat liar ya, nggak digerakkan pun dia akan gerak sendiri ya, tilnya itu akan bergerak dengan sendirinya. Jadi yang harus diperhatikan, harus fokus di saat bikin jalan, kalian bikin jalan, yaitu handle tilnya ya, handle tilnya ya. Jadi kalau misalkan ini til miring ke kanan, kita harus cepat-cepat ya, harus cepat-cepat dorong ke kiri. Begitu pula sebaliknya, kalau ketika si handle miring ke kiri ya, tilnya miring ke kiri, cepat-cepat ya, cepat-cepat ditekan ya, ditekan ke kanan. Misalkan handlenya mau miring ke kanan ya, miring ke kanan, handlenya tarik ke kiri ya. Ini harus refleks ya. Jadi harus cekatan. Si tangan ini ya, pokoknya harus cekatan di saat bikin jalan ya. Kalau naik turunnya itu masih bisa dibaca ya, masih bisa dibaca. Tapi tilnya ini bisa nggak diduga ya, nggak bisa diduga. Nggak bisa diduga di saat kita nyekrap ternyata miring dengan sendirinya ke kiri ataupun ke kanan ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi semua doser yang pakai til di saat bikin jalan ataupun mau bikin jalan yang rata, tidak bergelombang ya, jadi tilnya terutama yang harus diperhatikan, handle ini ya. Kalau naik turunnya ini sudah bisa dibaca ya, naik turunnya. Nah terus nomor kedua ya, yang harus diperhatikan itu ujung blit ya, itu. Nah ujung blit itu, nah kita turun, lihat dulu sebentar, turun dari alat dulu. Nah ini konco yang harus dipakai acuan ya, ujung blit ini ya, ujung blit ini nih. Nah ini, nah ujung blit ini konco itu harus dipakai acuan ya, harus dipakai acuan di saat Anda memulai kerjaan dari sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Kalau memulai kerjaan dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri, dari arah sini nih, dari sebelah kiri, berarti yang harus dipakai acuan yaitu blit yang sebelah kiri ya. Blit yang sebelah kiri, yang ini ya, harus dipakai acuan. Jadi di saat kita nyekrap, jangan sampai ujung blit ini ya, sebelah kiri ini nyentuh ke lantai ya. Jangan apalagi sampai nyucuk ya, sampai nancep. Nah
itu harus dijaga tilnya ya, harus dijaga benar-benar tilnya. Kalau memang mau nyucuk, mau nancap ya, misal kamu nancap ke kiri, ya kita tekan tilnya ke kanan ya, harus cepat-cepat atasi si tilnya, cepat-cepat ditekan ke kanan. Jadi ini ya yang jadi acuan di mana Anda memulai kerjaan dari sebelah kiri ya, bikin jalan maupun di disposal. Misalkan posisi kalian bikin jalan mau mengawali kerjaan dari sebelah kiri, maka yang harus dipakai acuan blade, ujung blade ya, yang ini nih, yang ini. Nah ya, ujung blade ini, nah itu yang harus dipakai acuan. Jadi jangan sampai nyentuh ya, ataupun sampai nancep ya, sampai nancep. Nah, nanti akan bergelombang ya, akan bergelombang ataupun tidak rata ya, itu. Nah, kalau misalkan ada tahinya, maaf ya, maaf, ini istilah tambang, sisa dorongan ya, sisa dorongan yang menyingkir dari blade, dari blade. Nah, yang menyingkir dari blade itu namanya tahi ya, tahi doser, tahi blade ya, tahi blade doser. Nah itu kalau misalkan ada tahinya, kita dorong kedua kali, buang tahinya ya, sapu tahi blade-nya, ataupun sisa dorongan tanah, sisa dorongan pertama ya. Jadi balik lagi dorong yang kedua kali, dorong tanah-tanah yang tercecer ya, ataupun sisa-sisa dorongan pertama. Nah itu. Ataupun misalkan sekarang dari sebelah kanan, kalian mau kerja dari sebelah kanan ya, itu harus dipakai acuan. Jadi blade yang sebelah kanan ya, yang harus dipakai acuan blade sebelah kanan ya, sebelah kanan. Jadi blade sebelah kanan jangan sampai nyentuh ke tanah ya, apalagi sampai nancap si ujung blade-nya. Itu akan menghasilkan jalan bergelombang ya, jalan bergelombang. Nyentuh sedikit nggak apa-apa ya, nyentuh sedikit apa-apa ya, nyentuh sedikit apa-apa, asal jangan sampai nancep ya. Soalnya nanti akan timbul hasil dari sekerapannya akan bergelombang ataupun tidak rata ya konco. Kita kembali ke dalam kabin ya. Dan gitu juga ya konco, di saat bikin tanggul di saat pinggil tanggul ataupun bikin banwall ya, di dampingan itu yang jadi acuan sama ya ujung blade untuk mengatur ketinggiannya ya, untuk mengatur ketinggiannya itu sama ujung blade ya, ujung blade. Nah, aduh saya harus turun lagi ya, harus turun lagi. Gini ya caranya. Kita umpama tanggul nih konco, yang tanggul itu ya, maaf. Jadi ketika ini tanggul, misalkan nih tanggul nih konco nih, nah ini tanggul nih, nah posisi ini tanggul. Nah jadi si ujung blade tuh, si ujung blade ya, yang ini nih, nah ujung blade ini, ujung blade ini harus rata di sini. Misalkan yang jadi patokan tanggul di sini, tanggul di sini. Jadi ujung blade ini harus level ya, harus level dengan tanah tanggul yang ada ini ya. Ketika diangkat blade-nya ya, ketika diangkat blade-nya ya, ketika diangkat blade-nya siapa ataupun setengah meter, misalkan setengah meter ya, blade-nya diangkat setengah meter. Lalu kita angkat, lalu dorong ya, lalu dorong. Nah itu setengah meter. Jadi dorongan yang kedua ya, dorongan yang kedua harus mengikuti tanggul yang dorongan ke satu ya, yang dorongan pertama. Jadi tanggul dorongan pertama itu harus dipakai acuan untuk mengatur ketinggiannya ya. Jadi jangan sampai si blade ini ya, si blade ini kurang ya, kurang daripada tanggul yang ada ya, kurang dari tanggul yang ada. Nah, nantinya akan terjadi beda tinggi ya antara dorongan yang pertama sama dorongan yang kedua. Jadi yang jadi acuan dorongan
tanggul dorongan yang pertama ya, dorongan yang pertama yaitu yang harus dipakai acuan saat kita bikin bandrol ya. Gitu. Naik lagi ke atas konco. Nggak ada kameramennya konco, maaf ini kita ngamera sendiri. Kita taruh sepatunya di sini konco. Nah, demi kebersihan ya, demi kebersihan, kenyamanan di dalam kabin untuk operator, alangkah lebih baiknya di dalam kabin itu bersih ya konco. Nah, soalnya yang merasakan kenyamanan di saat kita kerja itu operator sendiri ya, operator sendiri. Jadi di saat kita kerja, kalau ruang kabin bersih, kita bergerak enak ya, mengisap rokok pun enak ya, gitu. Kita lanjut ya konco, kita lanjut, kita praktekkan ya. Kita tutup dulu pintunya. Ingat ya konco, yang jadi patokan ataupun yang jadi acuan, kalau misalkan dari sebelah kiri mengawali kerjaan dari sebelah kiri, jadi harus ujung blade yang sebelah kiri yang harus dipakai acuan. Kita start konco ya. Ini kuncinya patah konco. Nah, kuncinya patah. Ini kita setar ya, tapi ini masih bisa untuk dipakai ya. Untuk P2H nya konco, nanti ya, untuk P2H santuy mau saya bikin di video berikutnya ya. Ini tarik dulu handle-nya ke belakang konco ya, gasnya. Nah, kita angkat blade-nya konco ya. Ini angkat blade-nya, naikkan blade-nya. Naik. Kita naikkan. Nah, untuk mengatur tilnya ini ya konco ya. Nah, ini miring ke kanan. Tuh. Ya. Miring ke kiri, tarik ke kiri. Ini. Tuh. Ya. Miring ke kanan. Miring ke kiri. Ya ini, nah, aku mulai kerjaan dari sebelah kiri konco ya. Dari sebelah kiri, berarti ingat yang harus dipakai acuan supaya hasil kerjanya rata, hasil dorongan rata. Jadi ujung blade sebelah kiri ya, jangan sampai menyentuh, jangan sampai nancep ya. Menyentuh sedikit nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Par giginya mundur. Ini steering. Nah. Nyalakan AC-nya dulu konco, panas, lupa tadi nggak nyalakan AC. Ini lampu kerja harus dinyalakan konco ya. Lampu kerjanya harus dinyalakan. Nah, ini dari di sebelah kiri ya. Nah, ini posisi ujung disposal ya, di luas sekali. Itu ujung kanannya di sebelah sana ya, ujung kanannya. Ini dari sebelah kiri. Adanya di sini ya, ujung disposalnya.
Jadi kalau misalkan kalian mulai dari arah sana ya, dari arah sana, misalkan dari kanan, ini yang harus dipakai acuan blade yang sebelah kanan ya, ujung blade yang sebelah kanan. Karena saya mengawali dari sebelah kiri ya, maka saya harus ngambil acuan dari ujung blade yang sebelah kiri. Gonta gantian sama steering tangannya. Dorongan pertama nanjak dulu nggak apa-apa karena berat konco. Kalau berat ya koper ke satu giginya, naikkan, turunkan ke satu giginya. Tangannya sambil bikin sambil kamera konco, jadi agak susah ya. Kita bersihkan dulu tumpukannya karena ini ada tumpukan, jadi harus bersih dulu sebelum posisikan rata ya, jadi harus flat dulu. Sebentar, ini lagi ngepletkan dulu ya, lagi ngepletkan dulu. Nah ini ya, ini angkat blade-nya, bikin tanggul. Siapa ketinggiannya ya, sini misalkan. Nah ketinggiannya sini misalkan tanggulnya ya. Nah ini yang harus dipakai acuan ujung blade ya, untuk bikin tanggul sama juga ya. Sudah flat konco ya, ingat yang harus dipakai acuan ujung blade kiri, jangan sampai menyentuh ya. Tuh lihat ujung blade kiri ya, ujung blade kiri. Jangan sampai menyentuh sedikit nggak apa-apa ya. Nah ini yang harus pakai acuan ini nanti. Ini blade-nya, ketinggiannya dorong ya. Ingat ujung blade sebelah kiri jangan sampai nyentuh ya, jangan sampai nyentuh ke dorongan yang dorongan yang pertama ya. Tuh lihat ya. Terus untuk bikin tanggul, ketinggian bikin tanggul konco, jadi angkat blade-nya lalu dorong. Jadi jangan sampai menyentuh ujung tanggul yang pertama ya, yang pertama kita bikin. Jadi rata ketinggian tanggulnya. Ingat ujung blade kanan, ujung blade kiri jangan sampai nyentuh ya. Jangan sampai nyentuh ke lantai, sampai nyentuh ke lantai, nyentuh sedikit nggak apa-apa konco. Keberatan kita oper giginya ke satu. Ingat bikin tanggul, acuannya angkat ya.
Jadi rata ya, bikin tanggulnya ya. Jadi ketinggiannya sama. Jadi tanggul yang sudah dibikin ya, itu yang harus dipakai acuan ya. Jadi tanggul sebelah kiri yang harus dipakai acuan, dia pakai acuan ketinggiannya. Jangan sampai nyentuh ya. Dorong, bikin tanggul. Nah, kan rata hasilnya, konco, rata hasilnya ya. Nah, ingat ujung tanggul, ujung blade ya, ujung end blade itu jangan sampai nyentuh ya. Tinggal bikin tanggul untuk ketinggiannya ya, ujung blade. Lihat ujung blade, jadi harus mengikuti tanggul yang sudah dibikin saat dorongan sebelumnya ya. Jadi hasilnya rata, konco. Hasilnya rata. Gitu juga di saat bikin jalan, sama yang harus dipakai acuan. Dari mana kita mulai kerja, ataupun dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri. Kalau misalkan dari sebelah kiri, yang dipakai acuan harus bleed sebelah kiri, jangan sampai nyentuh ke lantai ya. Ini hasilnya rata, lihat konco ya, hasilnya nggak ada bergelombang. Gitu. Kalau misalkan mulainya dari sebelah kanan, kita ngawali kerjaan dari sebelah kanan, maka yang harus dipakai acuan ujung blade sebelah kanan, jangan sampai nyentuh ke lantai ya, jangan sampai nyentuh ke lantai. Mainkan handle lah, ini aja konco. Ya, tinggal mainkan handle til aja. Ini ya. Ujung blade jangan sampai nyentuh ya, ujung blade kanan sebelah kiri jangan sampai nyentuh ke lantai. Bikin tanggul, angkat dulu. Nah, jadi untuk ketinggian tanggul, ingat konco, jadi harus ngikuti tanggul yang ada ya. Itu harus dipakai acuan untuk ketinggiannya. Jadi tanggul pun rata konco ya. Tanggul pun hasilnya rata, ketinggiannya sama ya. Maaf, ini tangannya sambil kamera jadi agak repot tangannya konco. Iya ya, itu jangan sampai nyentuh ujung blade ya, ujung blade sebelah kiri jangan sampai nyentuh ke lantai ya. Terus bikin tanggul, angkat blade-nya ya, terus majukan dosernya. Jadi tanggulnya rata ya, tingginya rata konco. Ketinggian tanggul akan rata. Jadi tanggul yang ada harus dipakai acuan ya, dengan cara ujung blade jangan sampai nyentuh ke tanggul, ke ujung tanggul ya, ke ujung atasnya itu nah konco. Ujung blade jangan sampai nyentuh ke lantai konco ya. Tuh ya. Jangan sampai nyentuh. Kita
blade-nya lalu dorong. Nah, jadi hasil tanggulnya rata ya, konco. Lihat, untuk ketinggiannya sama ya. Nah, jadi kayak dibikin dari eksa ya, tuh rata. Nah, rata ya, ketinggian tanggulnya rata, gitu. Jadi tanggul yang sudah ada harus dipakai acuan ya, harus dipakai acuan untuk ketinggiannya. Karena gunanya tanggul ya, konco. Jadi untuk mengantisipasi bila DT dam ya, supaya DT lebih aman ya, dan juga bisa buang habis ya. Jadi material begitu didamping bisa langsung habis ya, habis jatuh ke jurang. Nah, angkat blade-nya lalu dorong. Nah, ketinggian sama ya, ketinggiannya sama tuh. Sama. Kita mundur lagi. Ingat, ujung blade kiri ya, ujung blade sebelah kiri jangan sampai nyentuh ya, jangan sampai nyentuh. Nah, kalau misalkan itu nih, nah ini cepat-cepat ya, cepat-cepat handle-nya tekan ke kanan ya, tekan ke kanan, ataupun misalkan miring ke kiri, tekan ke kiri ya, atau miring ke kiri, tekan ke kanan ya, tekan ke kanan. Kalau misalkan miring ke kanan ya, si blade miring ke kanan, jadi tarik ke kiri ya, si blade-nya ya. Dorong, angkat tanggulnya, blade-nya, dorong. Nah gitu konco ya, sama di saat bikin jalan pun begitu ya, cara bikin jalan rata ataupun dampingan rata. Nah ini hasilnya konco, nggak ada bergelombang ya. Jadi rata ya, dari ujung sini sampai ujung sana ya, rata ya. Hasilnya lihat ya. Ini real ya, ini real ya. Jadi rata ya. Jadi yang jadi acuan itu aja ya, konco. Jadi ujung blade sebelah kiri jangan sampai nyentuh ya, jangan sampai ke tanah. Nyentuh sedikit nggak masalah ya, yang penting jangan sampai nancep ya. Kalau ujung blade sebelah kiri nancap, hasilnya akan bergelombang ya, akan bergelombang. Demikian ya konco, semoga video ini bermanfaat. Bila mana kalian suka sama video ini dan dianggap bermanfaat, jangan lupa bantu channel saya ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan share video ini kepada orang lain supaya kalian semua bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.